Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti tandanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Iya. Kalau hari ini hadir semua, sudah siap belajar? Sudah. Semangat? Semangat. Coba dimulai semangat sebelum memulai aktivitas. Ibu mau tepuk semangat. Oh iya, kalau sudah senyum, udah semangat, coba senyumnya. Oke. Yuk, Naila, sebelum memulai pelajaran, pimpin doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Kita mendapatkan kelancaran dan ilmu yang kita dapat nanti memperoleh keberkahan bagi kehidupan kita kemudian hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Pintar. Anak-anak hari ini udah siap? Siap. Sesuai jadwal. Cara sederhananya kamu gimana? Sebelum belajar biasanya apa? Sudah berdoa, terus cinta tanah air yang berkaitan dengan cinta tanah air. Menyanyikan lagu nasional, tadi hampir lupa. Ayo, menyanyikan lagu nasional dulu biar membangkitkan rasa cinta tanah air kita, yaitu yo bismillah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pro. Masalah? Biasanya masalah sehari-hari yang kalian temui itu apa? Gimana? Masalah? Tidak? Alasannya apa tidak mengerjakan PR? Males bermain, apalagi? Kehilangan duit, iya masalah itu ya. Ya, terus tiba-tiba sekolah tidak bawa pulpen. Iya kan? Terus apalagi? Solusi, misalnya kalau kamu sekolah tidak bawa pulpen, solusinya apa? Pinjam, apalagi? Beli, apalagi? Pinjam, beli. Kalau pinjam kemana? Ke teman. Pinjam kemana lagi? Ke guru. Itu berarti cara pemecahan masalah, iya kan? Komputasional itu adalah cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari secara efisien dan efektif. Tadi kamu ketinggalan pulpen, mau belajar nggak punya pulpen. Solusinya yang kamu ingat, oh saya harus pinjam. Kalau waktunya atau duitnya sudah tidak memungkinkan untuk beli. Ya, pinjam. Pinjam ke siapa? Bisa ke teman, bisa ke guru. Oke? Dari sini coba dipikirin lagi. Apalagi masalah yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Uang hilang di sekolahan. Emang pernah ada yang uang hilang di sekolahan? Lalu sikap kamu bagaimana? Mencari-cari? Kalau nggak ketemu gimana? Lapor ke guru. Terus kalau nggak ketemu gimana? Ikhlaskan. Iya, ikhlaskan, namanya hilang. Barang yang sudah hilang berarti langsung kita berpikiran. Barang yang sudah hilang berarti bukan rezeki kita. Andai kata itu rezeki atau milik kita, ya pasti akan ketemu, akan kembali. Sesuatu yang akan dibuang udah ada di kotak sampah pun, kalau memang masih rezeki kita, kelihatan, oh ini barang punya saya, masih bermanfaat sama saya, masih saya gunakan. Diambil kan, itu tandanya masih rezeki
rezeki. Kalau tidak rezeki mungkin nggak kelihatan di situ, dibuang oleh orang lain, gitu ya. Oke, kita ke materi ya. Sebentar. Nah, lihat ya. Ini gambar apa? Otak siapa? Otak manusia. Adanya di mana? Di kepala. Aslinya pernah lihat nggak? Enggak. Kamu tahu ini dari gambar. Bahwa otak manusia seperti ini. Tugasnya otak manusia untuk apa? Berpikir. Ya, jelajahi bagaimana berpikir komputasional dapat mengubah cara kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia digital. Ya, ada kaitannya dengan dunia digital, tapi nggak selalu yang namanya berpikir komputasional itu harus dengan komputer. Tidak. Ya, contoh tadi masalah sehari-hari, kamu kehilangan pulpen atau tidak bawa pensil gitu ya, pulpen atau pensil. Solusinya apa? Itu kan sering di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak harus kamu nanya di Google kan? Enggak kan? Langsung. Berarti otak kita cerdas, ya. Otak kita cerdas. Jadi bisa memecahkan masalah sehari-hari. Kita nanti ya. Apa itu? Lihatin, berpikir komputasional atau computational thinking adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ini melibatkan pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, serta penggunaan algoritma dan penalarannya itu logis untuk mencari solusi yang efisien. Berpikir komputasional tidak hanya terbatas pada dunia teknologi, tetapi juga dapat ditetapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ikut, ya, simak ya. Simak, ada yang penting, catat nanti karena berkaitan dengan tugas-tugas yang akan Ibu berikan nanti. Kenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa komputasional? Adakah yang memahami dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Anak yang ingin pergi ke museum, karena jauh ya, paling jauh ya, yang paling jauh apa gimana? Yang dimasukkan terakhir? Paling dekat. Yang masukkan, iya apa? Yang paling, kalau kata Nay yang paling dekat, kalau kata Marsha yang paling jauh. Tahu? Coba ya, dijawab di kolom komentar. Contoh soal computational thinking. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Bis berjalan dari sini. Ya kan? Pertama ke rumah makan. Ya kan? Kalau dari sini yang pertama dapat ditemui adalah restoran, rumah makan. Kalau ke sini adalah hotel. Kalau ke sini ke museum. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Kalau kata Naila yang mana? Terdekat apa terjauh? Yang restoran. Kalau kata Marsha, yang museum. Mungkin Marsha melihat hanya dari sini ya. Dari sini dilihatnya ya. Kalau Naila ngelihat dari sini. Yang betul yang mana menurut teman-teman? Restoran. Karena yang duluan mau turun, harus kopernya dimasukkan paling belakangan. Biar nggak bongkar-bongkar. Ya, gitu. Tapi kalau dia
arah mobilnya ke sini, mungkin ya yang belakangan adalah yang ke museum. Tepuk tangan buat yang jawabannya betul. Lanjut lagi ya. Jadi udah tahu ya, tadi kayak dekomposisi. Apa dekomposisi? Membagi masalah kompleks. Kamu misalnya ya dikasih tugas. Kalau tadi kan tentang apa perayaan hari kemerdekaan ya, yang bentar lagi itu ya, hari kemerdekaan. Kalau sekarang misalnya kamu dikasih tugas menyusun acara ulang tahun. Kemarin ada yang ulang tahun ya. Siapa? Repi. Masih ingat langkah-langkah menyusun ulang tahun kemarin? Apa aja kira-kira yang harus dipersiapkan? Itu namanya proses dekomposisi. Yang mau disiapkan apa aja? Kado. Apa lagi? Kue. Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Snack, balon. Nah, itu namanya dekomposisi. Boleh kamu tulis ya. Hal-hal yang harus disiapkan adalah ya. Apa aja tadi? Senggol. Apa aja tadi? Kue ultah ya. Terus apa lagi? Snack. Kemudian kado. Lilin. Balon. Nah, semuanya ini adalah dekomposisi. Tapi, ulang tahun tetap bisa berlangsung kan? Walaupun tanpa itu, ya, misal, contoh, kumpul keluarga, kumpul teman-teman, terus diucapin kayak kemarin. Repi, selamat ulang tahun ya. Repi, didoain, mudah-mudahan sehat, panjang umur, makin pinter, kan gitu ya. Nah, terus, Repi gimana perasaannya kemarin? Terharu, seneng, bahagia. Tapi Repi merasa nggak hari itu ulang tahun? Dengan diucapin kayak gitu makin berasa kan? Iya, jadi gimana? Yang ini memang penting. Ya kan? Penting juga. Tapi kita harus bisa gimana? Mensiasatinya. Nanti ada namanya pengenalan pola. Ada namanya pengenalan pola. Oh, semisal ya, kalau kue ultahnya nggak ada, Bu, karena ini di sekolahan, perlu nggak? Enggak, ya. Kita kenalkan polanya. Oh, berarti kue ultah tidak usah deh. Kan namanya ini di sekolahan. Snack, perlu nggak? Kalau di sekolahan ada snack nggak? Ada, boleh. Walaupun beli snack-snack dari kantin, boleh ya. Tetap bahagia nggak? Tetap. Bisa menciptakan suasana bahagia nggak? Bisa kan ya? Lilin. Di sekolahan nggak ada lilin. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Balon. Di sekolahan misalnya tidak ada balon. Nggak apa-apa. Ya. Kita kenalkan polanya. Oh, berarti udah yang mudah-mudah aja yang ada di sekolahan. Ya, minuman juga minuman yang ada di sekolahan aja. Nah, kita harus paham. Tadi sudah dikenalkan pola adalah dipilah-pilah. Ya, kayak contoh di sini tadi adalah apa? Kamu ngangkat jemuran. Kalau contoh di video tadi ya, kamu ngangkat jemuran. Kemudian jemuran itu pastikan banyak tuh ya. Jemuran banyak kan di tempat mamamu. Satu keluarga misalnya ada berapa orang? 4. Ada siapa aja? Baju siapa? Baju mama. Baju siapa lagi? Baju ayah. Baju siapa lagi? Hah? Abang. Baju siapa lagi? Diri sendiri. Baju siapa lagi? Adik. Kalau yang punya adik. Selain pakaian dari anggota keluarga, ada nggak kira-kira yang sifatnya umum? Masa nggak ada?
Spray, ya kan? Sarung, selimut, itu sifatnya umum. Maka gimana cara kamu? Cara kamu gimana? Di abstraksinya gimana? Kalau di abstraksi, fokus yang penting. Ya, abstraksi adalah fokus yang penting. Misalnya yang penting apa dulu yang mau kamu lipat? Saya pilih baju saya dulu lah. Semua baju saya dilipat dengan rapi. Ya. Kemudian harus dicampur lagi nggak lipatannya dengan punya ayah atau ibu? Tidak. Ya, itu ya. Kalau misalnya mau nyuci baju, kalau tadi kan bajunya kering ya. Bajunya kering. Baju putih kamu, ya, baju putih tahu, nyucinya sendiri. Kemudian algoritma, itu langkah-langkah. Kalian pernah, disuruh mamanya masak mie? Bukan, jangan mie deh, gampang. Bikin nasi goreng. Coba, gimana kalau bikin nasi goreng? Buat bumbu, langsung bumbunya apa aja yang disiapkan? Cabai, bawang putih, bawang merah, garam, diapain? Diulek-ulek, apa lagi? Masa langsung dimasukin kecap? Dari masih diulek, dimasukin kecap? Enggak. Nah, ayo algoritmanya gimana? Langkah-langkahnya apa? Bumbunya tadi ditumis. Ditumis di mana? Dikenceng. Kencengnya diapain? Kompornya dihidupin apa kagak? Kompornya kagak dihidupin. Nah, gimana jadi? Ngidupin kompor dulu apa numis dulu? Nah, gitu ya. Ngidupin kompor, kemudian naikin wajannya, masukkan minyaknya panas, tumis bumbunya. Sudah itu masukin apa? Nasinya dimasukin. Terus tambahin kecap. Nggak diaduk-aduk. Kalau nggak diaduk-aduk apa ini nanti bumbunya? Gosong. Terus apa lagi? Kalau suka penyedap, kasih penyedap. Ya, penyedap rasa. Berarti apa? Harus dicicip. Udah pas belum garamnya? Udah pas belum kecapnya? Gitu ya. Lalu disajikan. Gimana cara menyajikannya? Ambil piring. Ini coba ya. Es breakingnya kita lihat. Video lucu. Bukan lucu ya. Kita lihat, simak ini. Perhatikan ya. Nanti kita ambil. Boleh. Lihat. Sebelah sana ada. Ini apa? Rusa. Nggak ada yang mau galah. Apa mereka? Gimana? Tidak ada. Berarti mereka apa? Meninggikan ego masing-masing. Ya. Ya, sama-sama merasa keras kepala. Gitu ya. Andai kata mereka sama-sama berpikir jernih, mau mengalah, gimana solusinya? Kan itu sama-sama gede. Iya, boleh. Apa jawaban Repi? Mundur. Mundur dulu ya. Ngalah kan gak apa-apa deh. Mundur dulu, yang satu mundur, yang satu maju. Udah sampai sana ngelenggang. Ngalah tidak berarti kalah. Gitu ya. Bukan juga ya. Tapi kan itu demi keselamatan. Kalau tadi kejadiannya gimana? Udah
tidak mau mengalah, kemudian sama egonya besar, kemudian menyakiti makhluk lainnya, menyakiti binatang kecil yang lainnya, sehingga apa yang dilakukan binatang kecil tadi? Ya, talinya diputusin. Punya akal, sedang berpikir dia. Ya, gimana caranya? Saya sudah dilempar gitu ya. Saya sudah dilempar. Bagaimana caranya biar saya bisa membalasnya? Sementara saya bisa tetap lewat di jembatan itu. Sama si kelinci dan yang satunya itu digigit talinya. Jatuh mereka berdua. Ya. Terus dari situ jalan lagi yang kecil-kecil dua ini. Tetap badannya kecil walaupun tangganya sudah roboh ya, jembatannya sudah roboh, tetap bisa. Iya kan? Pas ada di tengah-tengah, apa solusinya? Yang satu nunduk. Iya, karena kelinci bisa lompat, maka nunduk. Ya, tadi yang lompat kelinci kan? Iya, akhirnya apa? Mereka bisa menyeberang dada sama-sama dengan selamat. Itu pemecahan masalah. Ya, nggak harus nanya Google, ya kan? Nggak harus nanya Google, binatang pun berpikir dengan otaknya. Oke. Ya. Sampai sini dari pemaparan Ibu tadi bawa pewarna bawa Ibu kasih tugas yang berbeda-beda. Perhatikan dahulu gambarnya. Ya. Perhatikan dulu. Kemudian nanti akan terlihat indah jika kalian mewarnai sesuai instruksi ini ya. Nih. Kamu nggak bawa mengikuti polanya. Jadi nomor 1 gambarnya apa? Warna hijau. Berarti setiap kamu bertemu di nomor 1 maka warnanya hijau. Iya. Berpikir komputasional itu berguna juga di kegiatan mewarnai atau melukis. Ya. Arahannya adalah ada angka dan warna. Berarti padahal di situ nggak ada ya. Kita lihat hasil lukisannya. Nah, sini Nay. Lihat. Nih, yuk mainkan. Gimana caranya? Itu ada gambar tangan. Coba gimana caranya? Silakan. Kamu sampai level berapa? Ya. Ya. Yang selesai dapat bonus bermain. Iya. Ayo, jangan terlepas. Diklik. Diklik. Nih, klik nih. Klik, sorot ke sini. Nah, berhasil kan? Lagi, lanjut level berikutnya. Ya, iya. Mana Ibu bantu pencet ya? Ibu bantu pencet. Ini, lalu yang mana? Ini. Oh, ini sama dulu ya. Coba dari soal yang Ibu kasih, perhatikan. Ya, kita tarik kesimpulan. Bisa nggak kalian menyimpulkan dalam bentuk pertanyaan? Tadi sudah semua ya? Ya, lihat.
Ketika menyelesaikan masalah, kita membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ditangani. Langkah tersebut disebut apa? Konstruksi masalah. Apa? Dekonstruksi. Kalau kamu mau dikasih tugas, suruh dikasih tugas apa? Ayo kesimpulan dari tadi. Kan tadi ini udah jawabannya udah bisa nih. Jadi bagian-bagian kecil. Punya masalah, mau ulang tahun. Apa aja yang disiapin? Ya kan detail-detailnya tadi ya? Iya. Apalagi lanjut. Masukkan kertas ke dalam printer. Tekan tombol print. Pilih dokumen yang ingin dicetak. Kemudian komputer mengirim perintah ke printer. Langkah-langkah di atas merupakan contoh dari Algoritma. apa? Algoritma. Benar? Algoritma? Ayo Ibu mau tahu jawaban dari sini. Jawabanmu apa? Mana gak perlu diisi? Ya. Ya. Mana? Iya. Diisi. Dilihat di situ. Iya. Memang ini baru pertama ya? Kalian belajar coding ya? Iya, kurikulumnya baru. Tapi sebenarnya belajar coding ini atau ya cara berpikir komputasional ini memang kita sudah memang dikasih kemampuan untuk berpikir seperti itu. Gitu ya. Jadi komputer itu sebenarnya yang menciptakan siapa? Manusia. Manusia. Berarti yang pikirannya hebat itu sebenarnya siapa? Manusia. Manusia. Cuma pelajaran berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kalian memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, tuh ya. Oke. Sudah waktunya habis, disimpan bukunya, persiapkan diri kalian untuk istirahat. Gimana kesan-kesannya belajar hari ini? Senang. Nggak ada yang tertekan? Nggak ada. Senang tapi diem aja. Oke ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Nah.